was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Telah lahir di Bethlehem sang bayi yang kudus, Yesus Kristus penebus dosa manusia. Pujilah dan sembah Dia, nyanyi bagi sang Raja, bersoraklah haleluya, dunia muliakanlah. Telah datang ke dunia Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus namanya, Raja segala bangsa. Pujilah dan sembah Dia, nyanyi bagi sang Raja, bersoraklah haleluya, dunia muliakanlah. Bersoraklah haleluya, dunia muliakanlah. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini telah lahir bagi kita semua Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di hati kita. Jemaat yang terkasih, suasana Natal kali ini memang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Banyak hal telah kita alami sepanjang tahun ini. Sebagian dari kita bahkan harus melalui saat-saat yang tidak mudah. Tetapi kalau hari ini kita masih berkesempatan memperingati kelahiran Tuhan Yesus dalam hati dan hidup kita, mari kita beritakan tentang sukacita ini pada dunia, supaya semakin banyak orang bisa merasakannya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah
besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari kita berikan salam selamat datang kepada Yesus Tuhan kita. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Orang Majus datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tuhan Yesus datang bukan hanya sebagai Raja dan Juru Selamat bagi kita. Dia datang juga sebagai sahabat yang sejati. Jemaat, mari kita nyanyikan lagu tema Natal kita tahun ini lebih menghayati lagi. Bukan karena kita sudah hafal lagunya, tetapi karena saat ini kita sudah yakin bahwa Yesuslah sahabat sejati kita. hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan.
kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Ketakutan kerap kali datang menghantui manusia tanpa alasan yang jelas. Dengan tidak disadari, ternyata perjalanan hidup semenjak kecil yang terus ingin bebas berkehendak, kadang-kadang berontak, menentang, dan semakin menjauhkan diri dari Sang Pencipta adalah penyebabnya. Tuhan tahu dan melihat semuanya. Dia selalu ada, tetapi kita yang seringkali tidak menyadarinya. Dia peduli akan kita. Dan manusia dapat kembali dipulihkan hanya dengan menyambut uluran tangannya. Kasih-Nya layak untuk disaksikan dan dibagikan. Sahabat, jangan takut. Di mana
dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal kidung kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa kusut terus? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, mendengar nyanyian kudus yang terus bergema di hari yang mulia ini ya Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur, sekaligus juga sangat menyadari ketidaklayakan kami. Karena itu kami mau mengakui segala dosa dan kelemahan kami dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, sekalipun di dalam hati, pikiran, maupun melalui mulut kami percaya dan bisa mengakui bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi seringkali respon yang kami berikan di saat masalah dan persoalan datang menerpa belum sesuai dengan keyakinan kami tersebut. Ketakutan yang kami sadari ataupun tidak kami sadari masih sering menguasai diri kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dalam masa Advent hingga Natal ini kami diingatkan lagi bahwa ketika ketakutan mulai menghampiri kami bisa langsung datang kepada seorang sahabat yang penuh kuasa, yang jauh lebih besar dari segala masalah kami, dan yang sangat setia, yang pasti akan selalu siap untuk menolong kami setiap saat, yaitu Tuhan Yesus. Kami juga sadar ya Tuhan, bahwa pergumulan ini akan terus kami alami sepanjang hidup kami. Karena itu kekuatan dari Tuhan sajalah yang akan memampukan kami berproses menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus.
betapa lemah dan tidak berdayanya kami tanpa Engkau, Tuhan. Di hari peringatan lahirnya Tuhan di hati kami ini, kami mau kembali menyerahkan secara total diri dan hidup kami dalam pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut berita anugerah hari ini yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah berita anugerah bagi kita semua. Syukur kepada Allah.
Tuhan Yesus rela turun ke dunia fana ini dan menjadi sahabat bagi kita, tentunya bukan untuk kenyamanan kita semata. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan limpahan kasih-Nya bagi kita? Mari kita bertanya langsung padanya. Kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima hikmat-Nya. Ya anak kecil, ya anak lembut, kau turun dari tatamu, dan kau beri bahagia pengganti duka dunia. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, kau cinta kasih Bapamu. Nurani kami bakarlah dengan kasih-Mu selamanya. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, padamu kami berteduh, sejiwa rata milikku, dan pasrah diri padamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Kita sudah berjalan sekian lama. Apakah kalian yakin ini jalan yang benar? Bintang itu bahkan tidak lagi tampak. Kita cuma harus terus berjalan. Sebentar lagi kita akan sampai di tanah orang Yehuda itu. Bagaimana jika kita tidak pernah menemukannya? Aku mulai ragu. Apakah ini keputusan yang benar? Perjalanan ini memang berat. Tapi aku yakin kita tidak salah. Kita sudah kehilangan banyak orang kita. Perbekalan semakin menipis. Tiap malam kita berusaha menemukan bintang itu, tapi sia-sia. Kita berjalan tanpa arah. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya pasir, angin, dan debu. Baltasar sahabatku, Melkior tahu arah yang harus kita tempuh. Jadi tenanglah. Kita pasti akan sampai pada raja itu. Berapa kali aku ingin menyerah dengan perjalanan ini. Buatku, bahkan tiap langkah terasa sangat sulit. Tapi aku yakin, ayahmu tidak ingin kau menyerah. Bukankah dia meminta kau untuk menyampaikan sembah dan hormatnya kepada raja itu? All is calm and all is bright everywhere but in your heart tonight. There's a
and peace that you will do bargain and do far out of reach. Somewhere in your silent night, heaven hears a song. Your broken heart is right. Hope is here just to live. Your head for love has come to find you. Somewhere in your silent night, lift your hand, lift your heart. Emmanuel will meet you where you are. He knows your heart, He knows your name, and you're the very reason that He came. Somewhere in your silent night, heaven hears a song. Your broken heart is right. Hope is here just to see. Your head for love has come to find you. Somewhere in your silent night, love will find you. Love will find you. Love will find you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan buat kami, sehingga pada hari ini kami boleh lagi menikmati, memperingati hari di mana Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini menjadi daging buat kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami di dalam persahabatan kami, di dalam anugerah-Mu. Berkati kami semua dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, manusia adalah makhluk Tuhan yang selalu membutuhkan teman. Kenyataan ini membuat seorang tokoh kuno berkata, "Satu musuh itu sudah terlalu banyak, sementara 1000 teman terlalu sedikit." Bukan hanya itu saudara, manusia juga makhluk yang selalu rindu berhubungan dengan teman. Itu sebabnya kita diperlihatkan dengan kenyataan bahwa PSBB atau isolasi atau karantina di tengah-tengah pandemi saat ini adalah program yang paling sulit dipatuhi oleh masyarakat. Karena program ini memotong hakikat kita sebagai makhluk yang suka berteman. Saudara, seorang profesor dari Prancis berkata, tidak punya teman, tidak bergaul dengan teman, membuat tubuh dan jiwa menjadi ringkih dan tidak sehat. Saudara, saya menemukan beberapa orang lanjut usia sebelum wabah mereka sangat energik. Namun kesehatan mereka menurun drastis dalam 9 bulan terakhir ini di masa-masa pandemi saat ini. Apa penyebabnya saudara? Ternyata 9 bulan terakhir ini mereka kehilangan aktivitas persahabatan. Saudara, sebuah hasil penelitian menyebutkan bahwa senyuman, sentuhan, pelukan, cium persahabatan meningkatkan kekebalan kita dalam menangkal rupa-rupa penyakit psikis maupun penyakit fisik. Dengan bersahabat orang bergaul, dengan bersahabat orang mengekspresikan diri, orang bersenda gurau, dan stres menjadi sangat-sangat berkurang. Saudara, Natal bukan hanya peristiwa gerejawi, tetapi Natal juga merupakan peristiwa persahabatan. Peristiwa Natal adalah gerakan persahabatan yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Gerakan itu meliputi 2 aspek. Aspek pertama adalah bahwa melalui kehadiran Kristus di dunia ini, Tuhan membangun persahabatan antara dirinya sendiri dengan manusia, dengan kita, yang sebetulnya adalah musuh Tuhan. Aspek kedua, melalui kehadiran Kristus, Tuhan membangun persahabatan antara kita dengan sesama kita. Saudara, tema Natal kali ini membawa kita untuk melihat aspek kedua dari gerakan persahabatan yang Allah kerjakan. Apa yang Allah lakukan ketika Ia mengerjakan gerakan persahabatan bagi dunia? Saudara, yang pertama adalah bahwa Allah mengumpulkan. Saudara, bacaan kita berbicara tentang orang Majus. Alkitab hanya menyebut mereka berasal dari timur. Nah, saudara, oleh banyak penafsir, orang Majus ini diperkirakan mereka adalah bagian dari bangsa Persia kuno. Saudara, sebagaimana bangsa Persia kuno, orang Majus ini menganut agama Zoroaster. Agama ini mempunyai kemiripan dengan agama Yahudi. Agama Zoroaster adalah agama yang monoteistik. Mereka mempunyai kitab suci yang bernama Avesta. Mereka juga percaya adanya surga dan neraka, mirip dengan kepercayaan Yahudi. Mereka juga meyakini bahwa dunia ini adalah medan perang antara kejahatan dan kebaikan. Yang menarik adalah mereka sangat percaya dan mengharapkan datangnya seorang tokoh ilahi yang akan mengalahkan serta meniadakan kejahatan untuk selama-lamanya. Tokoh ini diberi nama
Saosayan yang mirip dengan sosok Mesias di dalam iman Yahudi. Saudara, sekalipun penganut monoteisme dan memiliki kepercayaan yang mirip dengan agama Yahudi, saudara, ternyata keagamaan orang Majus ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keagamaan orang Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan Taurat Musa. Karena itu, saudara, kaum Zoroaster ini atau orang Majus ini tetap dianggap orang kafir oleh orang Yahudi. Tetapi saudara, sangat mengherankan kalau Allah ternyata menampakkan dirinya secara khusus kepada orang kafir ini, kepada orang Majus ini, melalui sebuah tanda yang kelihatan, yaitu sebuah bintang di langit yang menunjuk ke arah Sang Mesias itu datang. Saudara, kita melihat bahwa Allah itu ternyata masuk ke dalam pengalaman hidup orang kafir. Saudara, kepercayaan Zoroaster yang tadi kita lihat itu merupakan penyataan umum yang dipakai Allah sebagai lompatan untuk dia menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang kafir ini. Saudara, kita melihat bahwa Allah itu benar-benar pencipta semesta. Dia adalah Allah segala bangsa. Domba-dombanya bukan hanya orang-orang Yahudi. Tanda yang kelihatan berupa bintang yang khusus itu menunjukkan bahwa Allah itu sedang menerobos masuk ke wilayah bangsa-bangsa lain yang juga termasuk daripada domba-dombanya yang terhilang. Saudara, untuk apa? Untuk apa Allah mengerjakan itu? Jawabannya adalah Allah mengumpulkan domba-dombanya yang terserak dan tercerai berai. Saudara, saya membaca Yeskiel pasal 34 ayat 12 sampai 13 demikian. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Saudara, mengumpulkan domba-dombanya adalah tindakan penyelamatan yang Tuhan kerjakan. Saudara, ini sangat menarik bahwa ternyata tindakan penyelamatan yang Tuhan kerjakan bukan kepada pelayanan kita, bukan kepada persembahan kita, tetapi target tindakan penyelamatan yang Tuhan kerjakan berfokus kepada diri kita, berfokus kepada pemulihan diri kita. Saudara, gerakan mengumpulkan adalah gerakan penyelamatan Allah di dalam rangka pemulihan diri kita, pemulihan diri manusia sebagai makhluk sosial. Saudara, perwujudan diri kita sebagai makhluk sosial hanya terjadi ketika Tuhan mengumpulkan. Saudara, karena Tuhan mengerjakan tindakan mengumpulkan, maka pengasingan, pengucilan, isolasi merupakan perilaku yang sangat Tuhan benci. Saudara, kita masih ingat Sakeus. Bagaimana Tuhan mencari Sakeus? Pada waktu Sakeus naik ke atas pohon, Tuhan katakan, "Sakeus, turunlah. Pada hari ini aku mau menumpang ke rumahmu." Saudara, perhatikan mengapa Sakeus sangat bergembira sekali ketika Tuhan itu mau datang ke rumahnya. Sehingga dia mengatakan bahwa separuh hartaku akan kuberikan untuk orang miskin, dan separuhnya lagi akan kuberikan kepada mereka yang aku rampas hartanya. Mengapa, saudara? Karena Sakeus sudah dikumpulkan oleh Tuhan. Kemanusiaannya sebagai makhluk sosial itu dikembalikan oleh Tuhan. Saudara, perhatikan ketika Sakeus pada waktu itu, dia dikucilkan oleh masyarakat Yahudi di sekitarnya. Sehingga saudara, ketika dia dikucilkan, maka saudara, Tuhan mengubah Sakeus. Tuhan membawa masuk Sakeus lagi untuk masuk dan dikumpulkan bersama-sama dengan orang Yahudi lainnya. Saudara, persahabatan dimulai dengan Tuhan mengumpulkan domba-dombanya yang tercerai-berai. Ketika perang dunia
pertama terjadi. Wilayah Belgia adalah medan peperangan yang paling intens antara pasukan sekutu melawan pasukan sentral. Saudara, pasukan sekutu ini terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Sementara pasukan sentral terdiri dari Jerman, Italia, Austria, dan Hongaria. Nah, saudara, di salah satu wilayah Belgia itu pada dini hari 25 Desember 1914, pasukan sentral menghentikan serangan dan salah satu prajuritnya menyanyikan lagu Stille Nacht, Heilige Nacht, lagu Malam Kudus. Dan lagu itu segera diikuti oleh seluruh pasukan dari blok sentral ini. Saudara, pasukan sekutu yang mendengar nyanyian itu, mereka meletakkan senjata, keluar dari parit persembunyian, dan kemudian mereka memasuki wilayah netral untuk menjumpai pasukan sentral yang segera menyusul ke area netral itu. Saudara, di wilayah netral itu mereka berangkulan, berpelukan, dan merayakan Natal bersama. Mereka saling bertukar souvenir, bertukar korek api, berbagi rokok, dan makan bersama. Dan mereka mengucapkan selamat Natal dalam bahasa lawannya. Kalimat-kalimat ucapan selamat Natal dalam bahasa Itali, dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Inggris, itu saling bersaut-sautan dan ramai disebut di peristiwa itu. Saudara, pertemuan tersebut sangat akrab, mirip pertemuan antar sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Mereka kemudian menyepakati untuk mengulangi peristiwa gencatan senjata ini pada malam tahun baru 1915. Saudara, sejarah mencatat peristiwa ajaib ini dengan sebutan Christmas Truce. Kemudian, saudara, insan perfilman Prancis mengangkat peristiwa ini ke layar lebar dengan judul Joyeux Noel. Dan film ini dirilis pada tahun 2005. Saudara, Natal bukan hanya peristiwa gerejawi, bukan hanya peristiwa teologis dan soteriologis, tetapi Natal telah menjelma menjadi peristiwa persahabatan yang real. Natal adalah peristiwa di mana Allah mengumpulkan domba-dombanya untuk memasuki ruang persahabatan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang Allah kerjakan? Allah mengerjakan kemelekatan. Saudara, ketika Tuhan mengumpulkan, maka Ia menjadikan aku dan engkau, menyatukan aku dan engkau. Aku dan engkau disatukan menjadi kita. Saudara, di dalam kita ada aku dan ada engkau. Di dalam kita selalu ada aku masuk di dalam hidupmu. Sementara di dalam kita selalu ada engkau masuk di dalam hidupku. Saudara, ketika engkau masuk ke dalam kehidupanku, maka engkau menjadi bagian yang berharga di dalam kehidupanku. Sebaliknya, saudara, ketika aku masuk di dalam kehidupanmu, maka aku menjadi bagian yang berharga di dalam kehidupanmu. Saudara, di dalam kehidupan kita, maka aku menerima kehadiranmu yang masuk dalam hidupku bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai pelengkap, sebagai penyempurna di dalam kehidupanku. Saudara, kita tidak akan pernah ada kalau aku melihat engkau yang masuk dalam hidupku sebagai pengganggu, sebagai penghambat, sebagai teroris, sebagai musuh yang harus dijauhi. Saudara, sebaliknya kita akan tetap langgeng kalau aku melihat engkau dalam kehidupanku sebagai pelengkap, sebagai penyempurna bagi hidupku. Saudara, kemelekatan itu menyatu. Kemelekatan itu paling sempurna ketika kita melihat Yesus berkata, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Saudara, ketika engkau dan aku menjadi kita, aku tahu sukamu dan engkau tahu juga apa sukaku. Karena aku merasakan sukamu dan engkau merasakan sukaku. Ketika aku dan engkau menjadi kita, engkau tahu dukaku dan takutku. Aku juga tahu dukamu dan takutmu. Karena engkau merasakan dukaku dan takutku.
dan aku juga merasakan dukamu dan takutmu. Benar-benar tahu dan merasakan, karena aku dan engkau melekat dan menyatu. Saudara, saya punya seorang teman pendeta. Saudara, rekan saya ini adalah seorang kelahiran Jawa Bugis, ya, sehingga kulitnya itu minta maaf hitam, ya. Tetapi dia punya istri cantik, keturunan Chinese Manado, ya, sehingga kulitnya putih. Ya. Suatu hari, saudara, dia dalam perjalanan ke Surabaya dan ketika dia kembali ke kotanya, mobil yang mereka tumpangi, yang dia supiri itu mogok, ya. Saudara, dia duduk di depan nyetir, sementara istrinya itu duduk di bangku tengah, ya, karena mereka naik mobil Toyota Kijang pada waktu itu. Nah, saudara, pada waktu mogok itu kemudian dia turun, rekan pendeta ini turun, lalu buka kap mesin, ngotak-ngatik mesin, diperbaikinya mesin mobil itu, tetapi tidak bisa menyala mobil itu. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi itu kemudian datang sebuah mobil pickup, ya, sebuah mobil pickup, dan supirnya itu turun dari mobil yang dia setiri, ya. Kemudian supir ini membantu rekan pendeta tadi diutak-utaknya itu, ya, diutak-atik mesin mobil itu sampai kemudian mesin mobil itu bisa menyala. Nah, saudara, setelah mobil ini beres, kemudian rekan saya pendeta ini mengeluarkan dompetnya, lalu dia mau kasih uang untuk supir yang membantu dia memperbaiki mesin mobilnya tadi. Tetapi saudara, supir pickup itu menolak, dia bilang, "Gak usah, dia bilang itu dalam bahasa Jawa. Gak apa-apa iki lho, gak usah. Lo kena apa? Gak usah, wong podo supire wae kok." Nah, saudara, itulah saudara, ya, ketika engkau dan aku menjadi kita, maka engkau benar-benar merasakan apa yang aku rasakan, dan aku juga merasakan apa yang engkau rasakan, sama seperti yang dialami oleh rekan pendeta saya tadi, ya. Saudara, itulah yang terjadi pada orang-orang Majus ini, ya. Perjalanan mereka mengikuti bintang Allah adalah perjalanan kemelekatan antara satu dengan yang lain. Mereka mengalami suka bersama, duka bersama. Kemelekatan itu sangat transparan ketika mereka mengikuti petunjuk Tuhan untuk sama-sama menghindari Herodes ketika mereka pulang. Saudara, dalam drama yang tadi kita lihat menunjukkan bahwa perjalanan mereka ternyata sangat berat. Kurang lebih perjalanan mereka itu menempuh waktu selama 1 tahun lebih. Terlalu berat, sehingga sempat membuat sebagian di antara mereka putus asa, ingin pulang ke negeri mereka. Namun saudara, kemelekatan di antara mereka membuat mereka saling menghibur, saling menguatkan, memberi pengharapan, dan memberikan keberanian untuk melanjutkan perjalanan menjumpai Sang Juru Selamat. Mereka tidak perlu takut menghadapi bahaya, karena mereka melekat satu sama lain. Bukan hanya itu, saudara, Allah juga melekatkan dirinya kepada mereka. Mereka bukan hanya melekat dengan sama orang Majus dan Tuhan di zaman mereka, tapi sekarang kita melihat, saudara, bahwa ternyata mereka juga melekat dengan umat Allah dari segala zaman dan tempat. Saudara, saya mau menyampaikan tentang seorang tokoh dunia bernama Helen Keller. Saudara, sejak usia 19 bulan, Helen Keller ini mengidap penyakit yang menyerang perut dan otak. Penyakit ini membuatnya menjadi seorang penyandang disabilitas mata dan telinga sekaligus seumur hidupnya. Walaupun demikian, Helen Keller berhasil menjadi seorang penulis, menjadi seorang aktivis politik, dan dosen Amerika yang cemerlang. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang tunanetra menjadi seorang penulis yang luar biasa sekali. Nah, saudara, kemajuan karir Helen Keller ini bukan tanpa sebab, melainkan karena dia dikelilingi oleh banyak sahabat yang baik yang mendukungnya. Pengalamannya dikelilingi oleh para sahabat yang melekat membuatnya mengucapkan sebuah kalimat emas
yang sangat terkenal. Dia berkata, lebih baik berjalan bersama sahabat walau dalam kegelapan daripada sendirian walau di bawah terang. Saudara, kalimat itu seakan Helen mau berkata, seumur hidupku aku berjalan dalam kegelapan, tetapi aku tidak takut, bahkan aku berbahagia karena banyak sahabat yang mendampingiku, yang menguatkanku dan mendukungku, para sahabat yang melekat dengan jiwaku. Saudara, ketika saya terserang stroke ringan persis di hari Natal 5 tahun yang lalu, saya diberi resep obat oleh dokter yang berisi beberapa obat untuk saya konsumsi. Salah satunya adalah vitamin untuk otak yang harganya cukup mahal. Saudara, karena vitamin itu harganya sangat mahal, maka vitamin itu saya konsumsi secara teratur bersama dengan obat yang lainnya. Tetapi tanpa saya sadari, ternyata vitamin untuk otak ini memberikan efek samping buat saya. Vitamin itu membuat emosi saya tidak stabil, terutama sekali saya merasakan takut dan cemas tanpa sebab. Sering saya terbangun malam hari dengan ketakutan. Saudara, karena takut dan cemas, maka saya juga mudah menjadi tersinggung, mengomel dan mengeluh. Saudara, sebelum menemukan penyebabnya, dokter yang merawat saya sampai berkata, Pak Heru kok seperti orang yang kehilangan iman ya? Saudara, itulah saya, saudara. Di tengah-tengah ketakutan semacam itu, saya menjadi orang yang tidak berani berada sendirian. Nonton TV dan di kamar pun selalu minta ditemani oleh anak saya atau oleh istri saya. Dan kalau ada orang menemani saya merasa lega dan takut saya kemudian hilang. Saudara, sama seperti yang saya alami, ketakutan membuat kita tidak berani sendirian. Tetapi bersama teman, ketakutan kita hilang dan kita merasakan kelegaan yang luar biasa. Kita lega karena ada teman bersama-sama dengan kita. Pada November 1995 dirilis sebuah film anak-anak yang menjadi box office yang berjudul Toy Story. Saudara, segera film ini disukai oleh anak-anak. Bukan hanya disukai oleh anak-anak, tetapi juga disukai oleh orang-orang dewasa. Mengapa, saudara? Karena temanya universal. Tema dari film Toy Story ini adalah tentang persahabatan. Saudara, dari film ini ada yang menarik dan berkesan, yaitu soundtracknya yang berjudul You've Got a Friend in Me. Saudara, begini lagunya. This is You Got a Friend in Me. Yep, by Claire and Dad. By Claire and Dad. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from a nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Girl, you got a friend in me. This is the second verse. I'm doing the second verse. You got friends in me. You got a friend in me. You got troubles. I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, but not
die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Saudara, kita memang tidak bisa menuntut orang lain untuk menjadi sahabat bagi kita. Tetapi kita bisa memaksa diri kita untuk bersikap bersahabat kepada orang lain. Kita dapat berkata kepada orang lain, kita dapat berkata kepada sekeliling kita, "You've got a friend in me." Engkau mempunyai sahabat di dalam diriku. Sama seperti Tuhan Yesus telah berkata kepada kita, "Engkau mempunyai sahabat di dalam diriku." Sahabat, jangan takut. Engkau tidak sendirian. Karena engkau mempunyai sahabat di dalam aku. Dan engkau mempunyai sahabat di dalam Tuhan Yesus yang melekatkan dirinya di dalam engkau. Selamat menikmati persahabatan anugerah Natal oleh kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Sahabat, jangan takut. Amin. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Engkau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal
terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku. Mari kita masuk dalam syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang mau menjadi sahabat kami. Kami yang tadinya memusuhi Tuhan, Tuhan rangkul untuk menjadi sahabat Tuhan, dan Tuhan menjadi sahabat kami. Terima kasih Engkau yang berkata kepada kami, di dalam dirimu kami mendapatkan seorang sahabat, sahabat yang baik, sahabat yang setia, bahkan sahabat yang rela mengorbankan nyawanya untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan tahu apa yang kami pendam dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa syafaat kami ini di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mereka berduka karena mereka telah kehilangan sahabat-sahabat mereka. Kami berdoa untuk mereka yang ada di Sigi, yang kemarin diserang oleh teroris, dan mereka harus kehilangan sahabat dan merayakan Natal bersama dengan tanpa sahabat. Tuhan, biarlah Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan Tuhan kirim buat mereka sahabat-sahabat yang baru, yang menggantikan sahabat-sahabat yang Tuhan panggil, yang Tuhan ambil dari mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka menderita. Tuhan, biarlah Engkau bekerja dalam diri mereka. Tuhan, rasakan apa yang mereka rasakan. Mereka boleh mengalami penghiburan dari Tuhan di tengah-tengah duka cita saat ini. Tuhan, anugerah-Mu menyertai mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pemerintah kami, para aparatur negara kami. Biarlah Tuhan juga menjadi sahabat bagi mereka, yang memberikan hikmat, yang memberikan kekuatan di dalam mengelola bangsa dan negeri ini dengan baik. Di tengah-tengah kemelut yang kami tidak tahu apa yang menjadi sumbernya, Tuhan, biarlah Tuhan menolong untuk mereka mampu mengatasi dan mengelola negeri ini dengan baik, dengan anugerah Tuhan sebagai sahabat mereka. Tuhan, Engkau juga yang menjadi sahabat bagi gereja-Mu di mana saja. Tuhan bukan hanya menjadi Allah yang disembah, tetapi menjadi sahabat yang baik yang mendampingi gereja-Mu di tengah-tengah berbagai macam situasi. Biarlah Tuhan, gereja Tuhan tetap terhibur dan mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang masih dirasakan oleh dunia saat ini. Tuhan juga bekerja, mendukung dan menopang gereja-Mu untuk mereka tetap berkarya dengan baik di tengah-tengah situasi yang sangat sulit saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mereka bekerja berupaya menjadi seorang pengusaha. Saat ini mereka begitu sulit situasi yang mereka hadapi. Mereka harus memikirkan karyawan dengan baik. Tuhan, biarlah Tuhan juga datang dan menghampiri mereka sebagai sahabat yang baik, yang menguatkan dan memberikan jalan keluar dari apa yang mereka alami saat ini. Beban mereka Tuhan angkat, Tuhan hibur dengan kasih dan setia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami membayangkan Tuhan, jikalau rekan-rekan kami para pengusaha ini tidak berjalan, maka perekonomian juga akan sulit untuk bergerak. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, namun kami bersyukur boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan. Kita lalu naik ke sorga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang memurniai gereja, hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, gereja bersekutu dan percayanya jernih.
Jemaat terkasih, tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Di mana ayat persembahan saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa. Mungkin bagi jemaat ada yang mengalami sakit penyakit, atau yang ada di rumah sakit, untuk menghadapi bersukacitalah senantiasa, ada yang berat ya, atau juga ada jemaat yang baru ini mengalami kehilangan saudaranya atau familinya akibat pandemi ini. Untuk melakukan bersukacitalah senantiasa sungguh berat. Tapi Paulus dalam 1 Tesalonika mengingatkan kepada kita untuk selalu bersukacitalah senantiasa. Apalagi bagi kita untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang akan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita menyambut kesempatan ini dengan memberikan ucapan syukur kita, dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA dengan nomor 258 304 3977 atas nama GKI Sulung, atau dengan metode fintech, OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop. Dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk diambil. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita ungkapkan syukur dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan sehingga kami bisa memberikan persembahan untuk memperingati kelahiran Engkau. Engkau lahir untuk menebus dosa dan kesalahan kami, baik dosa melalui mulut kami, pikiran kami, apalagi tingkah laku kami. Kami teringat akan bagaimana Paulus menyuruh kami bersukacitalah senantiasa. Kami mohon Engkau selalu memimpin, menyertai, memberkati kami, sehingga kami bisa selalu bersukacita apapun keadaan kami, baik pada waktu kami sedih, gembira. Engkau selalu ada, selalu menyertai, selalu memimpin dan selalu memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa persembahan ini. Amin. Jemaat, supaya kebersamaan kita dapat lebih terasa lagi, seusai ibadah ini, yuk foto diri kita sendiri atau bersama dengan keluarga dan upload langsung di Facebook atau Instagram kita masing-masing dengan hashtag Natal GKISS 2020 dan hashtag Sahabat Jangan Takut. Juga jangan lupa tag ke Facebook GKI Sulung dan Instagram GKI Sulung Surabaya. Bagi setiap akun yang upload maksimal pukul 12 siang ini akan ada souvenir cantik untuk kenang-kenangan. Buat yang tadi malam sudah upload, boleh kok upload lagi, tapi souvenirnya tidak berarti berlipatan ya. Oke, kami tunggu. Sahabat, jangan takut. Ya, sahabat, jangan takut. Itulah yang Tuhan Yesus selalu ingin katakan bagi setiap kita. Dan tentunya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Mari kita juga meneruskan semangat Yesus ini kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti persahabatan orang-orang Majus yang begitu indah, yang saling memberikan dukungan dalam mengikuti bintang terang penanda keberadaan Tuhan. Mari kita juga saling menopang satu dengan yang lainnya sebagai sahabat. Nyatakan Yesus dalammu. Ya, hanya dengan menampilkan atau mewujud nyatakan pikiran, perkataan, dan perasaan Tuhan Yesus yang sudah bertahta dalam diri kita melalui hidup kita sehari-hari. Mari kita menjadi sahabat satu bagi yang lain. Sambil kita terus berproses melawan ketakutan kita sendiri yang masih mungkin dapat timbul saat kita menghadapi tantangan dan rintangan hidup kita ke depan. Karena lagu berikut ini akan menjadi komitmen kita masing-masing, maka mari kita ganti kata mu-nya menjadi ku saat kita menyanyikannya. Nyatakan Yesus dalamku.
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan jadilah sahabat yang baik. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan yang menyingkirkan takutmu. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap langkah dan karyamu, haleluya, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Selamat Natal, Tuhan berkati. Merry Christmas, God bless you. Feliz Navidad. Sahabat, jangan takut. Selamat Natal. Selamat Natal. Sahabat, tetap semangat, jangan takut. Tuhan bersama kita. Selamat Natal. Selamat Natal, teman-teman. Jemaat GKI Sulung, selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Selamat Natal, Tuhan berkati. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Saya ucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Perayaan Natal kali ini tidak di gedung, tetapi lewat online. Tetapi bagi saya dan keluarga tidak mengurangi sedikit pun arti dari makna Natal itu sendiri. God bless you. Of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad.